Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kabarnya besok nih ya, sekarang tanggal 30 Juni, besok tanggal 1 Juli itu bensin Pertalite bakal dibatasi. Walau katanya pembatasan itu cuma beberapa kota, tapi ingat bahwa alasannya adalah kuota Pertalite sudah habis. Artinya apa? Artinya ya dari Pertamina-nya gimana caranya kuotanya nggak habis. Ya, gimana caranya kuotanya nggak habis. Jadi pasti akan mengatur yang penggunaan BBM-nya paling banyak, yang penggunaan Pertalite-nya paling banyak. Kalau sementara ini masih kendaraan mewah saja, mobil mewah dan motor mewah, mobil yang di atas 2000 cc dan motor yang di atas 250 cc. Tapi ingat bahwa tujuannya adalah biar gak bablas kuota. Jadi ini adalah hal yang nggak mungkin bisa dicapai dengan menghalangi kendaraan mewah saja, karena ya berapa persen sih kendaraan mewah di jalan, berapa persen sih kendaraan dengan cc di atas 2000 itu di jalan. Ya mungkin ada truk, bis, sama mobil kayak Innova, Panther. Berapa populasinya di jalan dibandingkan dengan yang di bawahnya 2000 cc? Kan kalah jauh. Jadi pasti akan ada revisi, dan entah revisinya macam apa. Entah revisinya karena dengan menaikkan harganya Pertalite, atau pembatasannya makin diperluas. Orang lain disuruh beli Pertamax. Nah ini nanti pasti akan ada keributan lah ya, nggak tahu lah kayak gimana. Oh ya, ini sekalian ya, olinya sudah hampir 400 km, penulis mau coba eco riding lah. Eco riding jalan berapa ya, wes segini lah wes ya. Nah bagaimana sih, mengapa kok sampai pemerintah membatasi itu ya? Kalau menurut agen-agennya Pertamina, orang-orang Indonesia ini kebanyakan nggak layak dapat subsidi. Jadi harusnya katanya ya, subsidi itu hanya dinikmati oleh orang yang benar-benar membutuhkan, orang-orang yang benar-benar kurang mampu. Wes anggap aja lah kayak gitu. Tapi mengapa harga bensin di Malaysia RON 95 itu lebih murah daripada Pertalite sekarang? Mengapa kok pemerintah Malaysia bisa, pemerintah kita enggak? Kalau kita bicara bensin yang harganya sama, Indonesia itu termasuk tengah-tengah harga bensinnya. Dan selama ini ya, kita itu sering dibandingkan dengan negara-negara lain yang apa jenenge, yang harga bensinnya mesti lebih mahal. Jadi kayak Filipina, kayak Thailand, kayak India.
Padahal banyak negara-negara berkembang lain yang harga bensinnya lebih murah dari kita. Ini kita ngomong sama-sama RON 95 ya. Kalau mungkin ada yang protes, di Indonesia kan nggak ada RON 95, adanya Pertamax Turbo. Nggak fair ngitung Pertamax Turbo. Ya asal tahu saja ya, sebelum Pertamax Turbo muncul itu ada Pertamax Plus, itu RON 95. Harganya lebih mahal daripada Pertamax Turbo. Jadi kalau Pertamax Plus 10.000, Pertamax Turbo 9.000. Udah kayak gitu, bedanya seperti itu. Dan ketika Pertamax 9.000, Pertamax Turbo harganya 10.000. Yes. Biar nanti ancar-ancarnya berarti Pertamax Plus itu kira-kira di 11 ribuan. Nah sekarang di Indonesia harga bensinnya ada di tengah-tengah. Memang ada yang harga bensinnya lebih mahal, tapi Pertamax Turbo yang dimasukkan kategori RON 95 itu KW, bensin KW yang nggak selevel dengan apa jenenge RON 95-nya negara lain. Jangan disamakan. Dan ini yang dibandingkan adalah RON 95. Padahal di negara lain ya nggak cuma ada RON 95 tok, ada yang lain juga. Mengapa kok harga bensin di Indonesia ini lebih mahal daripada yang negara-negara lain? Padahal kayak negara-negara lain itu kan mahal karena nggak punya kilang minyak sendiri, nggak punya sumber daya alam sendiri. Indonesia ini negara penghasil minyak yang entah nomor berapa, tapi termasuk besar juga di dunia. Indonesia termasuk negara-negara OPEC, negara-negara penghasil minyak. Tapi mengapa kok harga bahan bakarnya lebih mahal daripada negara-negara lain yang bahkan yang ada yang nggak punya minyak sendiri? Apa yang salah? Dibilang orang Indonesia itu nggak layak ya, ada orang Indonesia yang nggak layak dapat subsidi. Nah masalahnya mengapa kok sampai harus ada subsidi seperti itu? Mengapa kok sampai ada harga bensin lebih mahal seperti itu? Padahal ya harusnya bensin di Indonesia ya minim semurah Malaysia lah. Di sana ada Petronas itu ya menghasilkan bahan bakar juga, bisa murah tuh. Bahkan ketika Petronas jualan di Indonesia, dia bisa jualan bensin oktan 92 dengan harga oktan 88. Kualitas Pertamax dijual seharga premium. Itu di Medan, di mana gitu. Itu bisa dia padahal beda pulau. Bisa nyuplai segitu. Itu negara lain. Tapi Pertamina sendiri kok enggak. Mungkin mengemban katanya ya mengembangkan jaringan menjual bensin dengan harga yang lebih murah. Jadi katanya kalau di luar pulau harga bensin Pertamina itu paling murah, nggak tahu lah. Nah tapi kan sudah ada subsidi. Subsidi itu dipakai apa gitu loh. Kok bisa mahal sekali? Coba ya, misal di bahan bakar luar itu
ada bensin reguler dibolehkan, mungkin bahkan lebih murah daripada bensinnya Pertamina. Toh kalau bensinnya harganya mahal, bakal ada subsidi. Kalau bensinnya harganya di luar lebih murah, ya wis dibiayain aja, harga nggak diturunkan. Kelihatan nggak? 58,3 ya. Ini lebih iritnya gara-gara Amanda ya. Sebelumnya pakai Akasu nggak gini, pakai PRF Turbo nggak gini, pakai apa jenenge? Pakai Klinos nggak segini. Ini pakai margarin Amanda ya, bisa 58,3. Ini bensinnya Pertalite ya, Pertalite, full Pertalite, 100% Pertalite. Penulis sudah lama nggak ngisi Pertamax. Lihat kayak gini nih baru tambah irit. Akasu enggak, Akasu nggak bisa sampai 85, 8,3 ini. Berapa Akasu? 54 kalau malam-malam, kalau siang-siang 50. Ya, maaf, startnya kehambat. Ya wis lah. Akselerasinya lumayan cepat ya, kemarin penulis ngukur 18 detik ya, 18,4. Ini mungkin sudah sama 18 detikan. Jadi ya performa mesin termasuk balik normal lah ya, gara-gara margarin Amanda. Yes, terus menurut penulis ya jelas ada masalah pada penanganan bahan bakar di Indonesia. Ada masalah di sistem penanganan bahan bakar. Entah itu larinya kemana semua. Entah uangnya dipakai apa saja. Padahal Pertamina itu memonopoli penjualan bahan bakar di Indonesia. Mengapa kok nggak bisa kayak Petronas? Apa yang salah? Kalau dengar cerita-cerita ibu-ibu PKK-nya Pertamina, wah, bisa berkunjung kemana-mana, bisa minta dana pelesiran kemana-mana, tunjangan jabatan juga luar biasa, dapat mobil, dapat rumah. Belum lagi sekolah ke luar negeri. Sekolah ke luar negeri itu mahal ya pastinya ya. Lawang sekolah di dalam negeri aja kalau misalnya pingin S2 gitu ya, sudah ratusan juta, apalagi yang di luar negeri. Iya wis lah. Yang jelas menurut penulis ya, masyarakat Indonesia berhak mendapatkan bensin yang harganya murah. Kalau misalnya ya Pertamina bisa, mau, harusnya kilang minyak itu diusaha sendiri. Apa tujuannya menjual usaha, menjual kilang minyak sumber alam ini ke luar? Indonesia dapat apa? Dapatnya cuma kayaknya ya, ada yang bilang bukan dari sumber daya alamnya. Mau berapapun sumber daya alamnya, Indonesia nggak dapat apa-apa. Pemasukan dari pajak tok.
pajak pembangunan, pajak belikan mobilnya, pajak makan, pajak gaji karyawan. Itu juga kalau karyawannya digaji di Indonesia. Kalau digaji di luar negeri gimana? Jadi yang penulis dengar Indonesia nggak dapat apa-apa dari sumber daya alam yang dimanfaatkan itu. Cuma sama kayak pabrik yang lain, bayar transport, bayar impor, bayar ekspor, maksudnya pajaknya. Sementara bahan bakunya sendiri kita nggak dapat apa-apa. Ya apa sih? Kenapa kok dikasih ke orang luar? Mengapa kok nggak dikelola sendiri? Mengapa kok tidak dikelola Pertamina? Karena kalau pingin bangun kilang minyak atas nama negara, bisa kan? Lah apa? Dana untuk subsidi bensin itu sampai triliunan, 100 berapa triliun gitu ya. Masa 1%-nya aja nggak cukup untuk bikin kilang minyak? 1 triliun misalnya bikin kilang minyak, masa nggak cukup? Aneh kan itu ya. Ya wes nggak jelas lah. Tapi ya yang jelas faktanya ini Pertalite dianggap apa, kuotanya sudah habis. Orang Indonesia dianggap nggak layak mendapatkan bensin yang kualitasnya buruk ya. Pertalite itu kan kualitasnya buruk dan harganya murah. Jadi maunya orang Indonesia mau dikasih bensin yang kualitasnya parah tapi harganya mahal. Pertamax itu disamakan dengan Shell Super, dengan apa BP92, itu nggak layak ya, baik dari sisi standarnya atau apa. Nah, mungkin itu standar luar negeri lah karena bensinnya impor. Tapi ya balik lagi, ngapain impor? Tapi tetap penulis menganggap Pertamax itu kurang bagus. Kenapa? Karena katanya kan ditambahi itu, tambahi apa jenenge, etanol. Jadi bensin apa, motor-motor di Indonesia itu sudah dirancang aman untuk E10, bensin yang 10%-nya etanol. Mengapa etanol? Murah, tapi oktane tinggi. Karena ya itu makanya jadi lebih ekonomis. Ya seperti itulah kondisi Indonesia. Besok penulis bahas soal gimana sih caranya ngiritkan bahan bakar. Penulis mau review lagi, termasuk yang soal HO ya. Ya begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.